बताइए सच क्या है? Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Dewange. Film yang dirilis pada tahun 2002 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Ajay Devgan, Akshay Khanna, Urmila Matondkar, Farida Jalal, Nirmal Pandey, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara hebat yang sedang memecahkan kasus pembantaian. Namun, ia harus membela seorang tertuduh pembunuhan yang diyakini tidak bersalah. Bagaimana kisah selengkapnya? Juga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita bermula ketika seorang pria bernama Raj baru saja tiba untuk menghadiri sebuah acara launching album musik. Raj ditemani oleh ibunya yang bernama Goyal. Ibunya selalu ngingintil kemanapun Raj pergi. Tujuannya hanya menginginkan putranya agar tidak menjadi bujangan lapuk. Di sana, Raj bertemu dengan Abhijit, serta tuan rumah sekaligus produser musik terkenal yaitu Tuan Mehta. Raja dikenal sebagai pengacara yang begitu percaya diri karena tidak pernah kalah dalam persidangan. Tidak hanya itu, ia sangat disiplin dengan kepercayaannya terhadap keadilan dan kebenaran. Tidak heran apabila ia selalu berusaha membela orang yang tidak bersalah dan menghukum orang yang terbukti bersalah. Di dalam acara itu, Tuan Mehta mengenalkan beberapa orang yang terlibat dengan peluncuran album terbarunya. Mereka adalah Abhijit selaku saudara Mehta, Vikran Kapoor selaku produser musiknya, serta seorang penyanyi terkenal bernama Sargam. Ibunya Raj berusaha mencari sosok wanita untuk pendamping putranya itu, namun masih belum menemukan yang cocok. Tapi semuanya berubah ketika Raj melihat penampilan dari seorang Sargam, penyanyi cantik terkenal dan telah meluncurkan beberapa lagu hitnya. Saat Raj sedang mengobrol bersama Abhijit, tiba-tiba Sargam datang bersama asistennya yang bernama Yana. Ternyata Sargam sudah tahu mengenai Raj dan pekerjaannya sebagai pengacara. Obrolan Raj dan Sargam membuat ibunya merasa tertarik, lalu menghampiri mereka. Raj lalu memperkenalkan ibunya kepada Sargam. Ternyata Sargam adalah seorang yatim piatu karena orang tuanya tewas dalam kecelakaan mobil. Mendengar hal itu, ibunya Raj merasa prihatin dan mencoba lebih terbuka kepada Sargam. Cerita beralih ke kediaman Tuan Mehta. Tiba-tiba, Mehta kedatangan orang yang tidak dikenal masuk ke kamarnya. Dengan menggunakan pisau daging, pria biadab itu membantai Mehta habis-habisan hingga Mehta tewas secara mengenaskan. Tak lama kemudian, polisi dan jajarannya melakukan olah TKP. Tak hanya itu, pihak kepolisian lalu mendapat laporan jika ada seorang pria berlari ke dalam reruntuhan bangunan dengan berlumuran darah. Para polisi pun bergegas mengejar dan menyergap pria itu. Setelah beberapa lama, akhirnya tertangkaplah pelakunya yang bernama Tarang. Kejadian pembantaian itu menjadi viral dan trending topik di media cetak maupun elektronik. Semua orang membicarakannya, begitu pula dengan Raj. Raj sangat prihatin atas kejadian itu. Padahal, Raj mengenal Tuan Mehta sebagai seseorang yang baik hati. Raj meyakini bahwa si pelaku akan mendapat hukuman yang sangat berat. Tiba-tiba, Sargam bersama Yana datang menemui Raj. Sargam lalu meminta pertolongan kepada Raj mengenai kasus Mehta. Tak disangka, Sargam ingin Raj membebaskan si pelaku yaitu Tarang. Hal ini membuat Raj merasa heran. Lalu Sargam menjelaskan jika Tarang bukanlah orang yang seperti itu. Tarang adalah sahabatnya dari kecil dan orang yang selama ini membantunya dalam dunia entertainment. Sargam yakin jika pelakunya bukanlah Tarang. Raj yang terpesona kepada Sargam langsung saja memenuhi permintaan Sargam. Bahkan ia melakukannya tanpa dibayar. Rupanya, Raj berharap bisa mendekati Sargam suatu saat nanti.
Raja datang menemui Tarang. Di sana, Raj menunjukkan beberapa pertanyaan. Lalu, Tarang menjelaskan jika dia bukanlah pelakunya. Tarang berada di kamar Mehta saat setelah kejadian dan melihat Mehta sudah terbujur kaku. Tarang menjelaskan jika saat itu ia melihat seseorang keluar dari pintu belakang. Lalu Tarang tidak mengingat kejadian selanjutnya. जायज हो सकती है क्या राज उन्हें Mendengar penjelasan Tarang, Raj merasa aneh bagaimana seseorang bisa hilang ingatan dalam waktu tertentu. यू मीन कमरे में कोई और भी था Tarang hanya ingat waktu kejadian dia panik saat pihak kepolisian datang. Itulah yang membuat dia melarikan diri dan akhirnya tertangkap sebagai tersangka karena berada di tempat pembunuhan dan darah Mehta pun melekat di badannya. Raj merasa jika Tarang menceritakan kebenaran karena Raj tidak melihat kepanikan dan kejahatan pada diri Tarang. कहानी क्यों सुना रहा है जिस पर किसी को यकीन ना है Suatu hari, Raj menemui seorang psikiater yang bernama Sema untuk membahas penyakit yang diderita Tarang. Ternyata memang ada penyakit semacam itu dan itu disebut kepribadian ganda. Raj lalu meminta Sema untuk menyelidiki kasus ini. Scene pun berpindah, di mana Sema menemui Tarang untuk menyelidiki penyakit yang dideritanya. Dengan cara mengobrol santai, dia membahas kehidupan Tarang. Di sana Tarang menjelaskan jika ayahnya adalah seorang penyanyi terkenal, namun ayahnya meninggal saat Tarang masih berusia 8 tahun. Setelah kematian ayahnya, membuat ibu Tarang menjadi depresi, dan satu waktu ditemukan tewas di dalam sumur. Dari situlah awal mula penyakit itu diderita oleh Tarang. Ia tidak ingat saat jasad ibunya dikremasi. Tarang hanya ingat jika jasad ibunya masih berada di dalam sumur. Cerita pun berpindah. Sidang perdana untuk kasus kematian Mehta pun digelar. बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगी और मेरा मानना है कि जीत Semua orang termasuk pihak kepolisian merasa geram karena Raj malah memilih untuk membela Tarang. Tetapi Raj yakin jika ia telah membela kebenaran. Di pengadilan, Raj berdebat dengan pengacara keluarga korban, kita sebut saja dia Bular. Meskipun Bular menunjukkan bukti foto serta beberapa saksi, namun tidak membuktikan jika Taranglah pelaku sebenarnya. Raj yang seorang pengacara profesional membuat hakim mempertimbangkan kasus ini dan menundanya untuk melakukan sidang kedua. Tarang semakin semangat melewati kasus ini. Terlebih, ia mendapat dukungan dari beberapa orang termasuk teman dekatnya yaitu Sargam. कैसे Ibunya Raj sangat mendukung jika putranya itu dekat dengan Sargam. Ibunya sampai rela menempelkan semua foto Sargam di kamar Raj hanya untuk menarik perhatian Sargam. ये सारी सीडीज भी तुम्हारी क्या है ये सब चक्कर चाय Melihat hal itu, Raj sedikit salting, namun ia tetap memaklumi kelakuan ibunya itu. वही Sargam dan Raj pun menjadi dekat dan respek satu sama lain. Mereka pun menghabiskan malam di sebuah karnaval. Keesokan harinya, Tarang kembali didatangi oleh Sema dan menanyakan sosok Sargam di kehidupan Tarang. Tarang menjelaskan jika Sargam adalah teman masa kecilnya. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama ditemani ayah mereka. Namun satu waktu, mereka terpisah karena ayah Sargam mendapat pekerjaan di kota. सरगम के साथ ही होगा पहले बड़ा तो हो जा अरे Tarang dan Sargam bertemu kembali saat keduanya telah dewasa. Mereka melewati waktu bersama, bernyanyi bersama, dan memulai karirnya bersama-sama. Melihat ekspresi Tarang saat menceritakan Sargam, ini membuktikan jika Tarang sangat menyukai Sargam. Scene pun berpindah. Sidang kedua pun digelar. Kali ini, Bular membawa satu bukti, yaitu buku harian milik Tarang. Di dalamnya banyak lagu-lagu yang Tarang ciptakan selama 2 tahun. Lagu ciptaan Tarang itu dibeli oleh Tuan Mehta dan dinyanyikan oleh Sargam. Namun berkat lagu ciptaan Tarang, kesuksesan itu diraih oleh Tuan Mehta. Dan Bular menyangka jika Tarang cemburu sosial kepada Tuan Mehta atas kepopulerannya, sehingga Tarang membantai Tuan Mehta. Mendengar hal itu, Raj hanya bisa nepak Tarang dan merasa kecewa kepada si Tarang. Raja tidak mengetahui tentang lagu yang Tarang jual kepada Tuan Mehta. Namun lagi-lagi Tarang meyakinkan Raj kalau bukan dialah pelakunya. Jika sebenarnya Tarang menjadi korban penipuan dan lagunya dicuri oleh keluarga Mehta.
Raj pun kembali tersentuh dan berharap Tarang tidak akan menyembunyikan apapun darinya. फांसी तो नहीं होगी ना? Demi membebaskan Tarang dari tuduhan pembunuhan Mehta, maka Raj berusaha menyelidiki pelaku sebenarnya. Satu malam, Raj mengajak Sargam dinner. Awalnya mereka fokus membicarakan kasus Tarang. Namun Raj mengalihkan pembicaraan dan sedikit curhat mengenai gadis yang ia cintai. Akhirnya, Raj menyatakan cintanya kepada Sargam, dan Sargam pun menerimanya. I love you, Sargam. Setelah mendapatkan Sargam, kini pikiran Raj menjadi lebih jernih. Raj mempunyai ide untuk menyelidiki kejadian yang sebenarnya. Raj diam-diam menyadap pembicaraan istri Tuan Mehta, dan Raj mendapatkan hal yang begitu mengejutkan. Di dalam rekaman itu, Nyonya Mehta berbicara jika memang Tarang bukanlah pelakunya. Suaminya meninggal karena ulahnya sendiri. Mendengar hal itu, Raj lalu menemui Nyonya Mehta untuk mendapatkan klarifikasi. बताइए सच क्या है? Nyonya Mehta lalu menceritakan kejadian di malam saat acara launching album suaminya itu. Di sana ada Tuan Mehta, Sargam, Abhijit, dan Vikran. Tuan Mehta mencoba menggoda Sargam. Sargam yang merasa risih lalu melawan Mehta dengan menamparnya. Namun Tuan Mehta tidak terima dan diseretnyalah Sargam ke dalam suatu ruangan. Vikran beserta Abhijit malah mendukung perlakuan Tuan Mehta. Saat itu, Nyonya Mehta mendengar teriakan di dalam ruangan. Saat masuk, ternyata Tuan Mehta sedang melecehkan Sargam. Nyonya Mehta mencoba menenangkan Sargam. Tak disangka, di sana terlihat sosok Tarang. Terlihat raut wajah kebencian dan tatapan balas dendam yang ditunjukkan oleh Tarang. Begitulah kata Nyonya Mehta. Mendengar penjelasan itu, Raj menjadi tidak enak hati dan bertanya-tanya apakah memang Tarang pelakunya. Di sisi lain, Tarang kembali didatangi oleh Sema. Namun kali ini, raut wajah Tarang terlihat kesal. Ternyata, Tarang melihat majalah yang memajang foto Sargam beserta Raj. Sementara itu, Tarang terus ditanyakan mengenai kedekatannya terhadap Sargam. Tiba-tiba, Tarang terlihat cemas dan raut wajahnya perlahan berubah menjadi menakutkan dan penuh amarah. चुप साली! बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान. Sema pun ketakutan, lalu pergi dari ruangan itu. Di luar ruangan terlihat Sargam yang baru saja datang. Lalu Sema menjelaskan jika Tarang sedang tidak baik-baik saja. Kecurigaan Sema terbukti jika Tarang memiliki kepribadian ganda. उसे खुद नहीं पता. Tak lama kemudian, Raja datang setelah mendapatkan penjelasan dari Nyonya Mehta. Raja lalu mengidentifikasi Tarang dan menuduhnya sebagai pembohong. कार, धोखेबाज, राज, you're a liar! Raj merasa kesal karena selama ini dia membela seorang pembunuh. Awalnya, Tarang terlihat kalem menanggapi Raj. Namun tiba-tiba kepribadian gandanya kambuh kembali. Tarang mendagorkan kepalanya ke tembok dan seketika nada bicaranya berubah. चुप! वो बच्चों की तरह रोता हुआ चला आता है मेरे पास. Pria yang semula sebagai Tarang, kini berubah menjadi pria yang menakutkan. Tak hanya itu, ia mengaku jika dirinya adalah teman Tarang bernama Ranjit. रंजीत, तरंग का दोस्त. Ranjit ini berpesan kepada Raj agar tidak terus menekan Tarang sehingga membuat Tarang ketakutan. Lalu, si Ranjit ini mengaku jika dialah yang telah membunuh Tuan Mehta. Dia pun masih ingat luka yang didapatkan Tuan Mehta sebanyak 50 tikaman. Tujuannya karena merasa dendam atas perlakuannya terhadap Sargam karena telah melecehkan Sargam. Kini Raj harus mencari cara untuk membereskan kasus ini. Sema berpendapat jika Tarang memang tidak bersalah karena Tarang termasuk memiliki gangguan jiwa. Sidang ketiga pun digelar. Di pengadilan, Sema menceritakan penyakit yang diderita oleh Tarang. Namun Bular tidak mempercayainya. Mereka menyangka itu hanyalah akal-akalan Tarang agar terbebas dari tuduhan. Tak hanya itu, si Bular malah menghina Tarang habis-habisan yang membuat Tarang menjadi bersedih. Malam harinya, Raj menghubungi Sargam untuk mengajaknya bekerja sama agar bisa menampilkan sosok Ranjit di persidangan berikutnya. Singkat cerita, persidangan keempat pun dimulai. Kini, Raj mewawancarai Sargam dan memintanya untuk menceritakan tentang Tuan Mehta. Dengan detail, Sargam menjelaskan sikap Tuan Mehta kepadanya, sampai-sampai Tuan Mehta menganiaya dan melecehkannya. Not comfortable. Terlihat Tarang sedikit tidak nyaman dengan penjelasan Sargam.
Merasa kurang puas, Raja terus memancing emosi Tarang dengan mengajukan beberapa pertanyaan intim kepada Sargam. Namun, si Bular tidak terima jika Tuan Mehta dihina seperti itu, dan malah balik menghina Sargam. Hal ini membuat Tarang geram, dan berubahlah dia menjadi Ranjit. Hei! Sosok Ranjit lalu memberontak dan menghajar si Bular. Keesokan harinya, Raj menemui Tarang untuk memberikan kabar gembira. Tarang telah terbukti sakit dan dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Namun sebagai gantinya, Tarang harus menjalani pengobatan di rumah sakit jiwa. Mendengar hal itu, Tarang terhura menangis sambil mengucapkan terima kasih kepada Raj. क्या कर रहे हो तुम? सुनो. Thank you, Raj. Saat Raj akan pergi, tiba-tiba Tarang bertanya mengenai leher Tuan Bular. Raj yang leg lalu menyadari ada yang aneh. Mengapa Tarang bisa mengingat kejadian di luar kesadarannya? बुल्लर साहब की गर्दन. Dan fakta sebenarnya pun diungkap. Ternyata si Tarang tidak benar-benar memiliki kepribadian ganda. Tarang yang sebenarnya ternyata seorang si kepot. Dia takkan segan-segan melenyapkan siapapun yang berurusan dengan Sargam. Karena Raj kini sedang dekat dengan Sargam, maka Tarang menunjukkan sosok aslinya kepada Raj. Tarang pun mencoba mengancam Raj agar menjauhi Sargam. Jika tidak, maka nasibnya akan sama seperti Tuan Mehta. Setelah mendapatkan kebenaran yang mengejutkan, kini Raj menjadi syok dan kehilangan akal. Raj tidak mempercayai apa yang sudah ia lakukan. Sepanjang karirnya sebagai seorang pengacara hebat, kali ini dia tertipu oleh penjahat berdarah dingin. Dengan membebaskan tersangka, kini nyawanya terancam. Scene berpindah memperlihatkan kondisi Tarang di rumah sakit jiwa. Ternyata pihak rumah sakit telah menyatakan jika Tarang sembuh dari sakitnya. Hal itu diketahui oleh Raj yang kebetulan berniat mendatangi Tarang. Lagi-lagi, Tarang berhasil membual di depan perawat dan dokter di sana, kecuali kepada Raj. Raj Babu, आप नमस्ते. Raj lalu menemui Tarang di bangsalnya. Di sana, mereka sedikit berdebat mengenai ego masing-masing. जिंदगी दोबारा शुरू तो करनी पड़ी. और से देखो. मगर यहाँ Ranjit. Tiba-tiba, Raj mendagorkan kepalanya ke tembok dan meraih tangan Tarang. Seolah-olah Tarang sedang menyakiti Raj. Hal itu membuat Tarang kembali diisolasi oleh pihak rumah sakit. Raj merasa sedikit lega, namun Tarang terlihat penuh amarah dan tatapannya seolah-olah mengincar si Raj. Suatu hari, Tarang kembali berakting di depan dokter dan perawat. Di sana Tarang meyakinkan dokter jika dia tidak melukai Raj. Mendengar penjelasan dari Tarang, dokter pun lalu memanggil Raj dan mengetahui jika Raj telah berbohong dengan melukai diri sendiri. Raj pun terus meyakinkan dokter jika Tarang adalah seorang si kepot. Namun kali ini dokter sudah tidak mempercayai Raj dan sudah memutuskan untuk membebaskan Tarang. Kini Raj harus mencari cara lain untuk membereskannya. Raj berdiskusi dengan hakim dan meminta untuk membuka kasus itu kembali. Singkat cerita, Tarang telah keluar dari rumah sakit jiwa. Saat itu, Tarang datang ke rumah Sargam. Namun sayangnya, Sargam sedang pergi dan di sana hanya ada Yana, asisten Sargam. Tarang terlihat bahagia, lalu memberitahu Yana jika Tarang telah membuat kontrak dengan 3 perusahaan musik. Dan Tarang berniat mengajak Sargam untuk berkolaborasi. Namun Yana mengingatkan Tarang untuk tidak mengharapkan sesuatu dari Sargam. Yana berkata jika Sargam menyukai pria lain. Hal itu membuat Tarang emosi, lalu menganiaya Yana. Tak lama kemudian, Sargam datang dan menghentikan Tarang. Sargam tak menyangka jika Tarang akan berbuat seperti itu. Karena ketakutan, Sargam pun berkata kepada Tarang bahwa dia mencintai Tarang. Hal itu langsung membuat Tarang kembali tenang, dan sempat-sempatnya si Tarang menyuapi manisan untuk Yana. Malam harinya, Sargam datang ke rumah Raj untuk membicarakan kejadian yang menimpa Yana. Sargam terlihat sangat syok dan meminta perlindungan dari keluarga Raj.
Saat Sargam pulang ke rumahnya, di sana sudah ada Tarang dan bertanya dari mana dia pergi selarut ini. Sargam sedikit ketakutan dan berkata jika dia menemui Raj karena Raj akan membuka kasus kematian Mehta kembali. Keesokan harinya, Tarang menemui Raj dan memohon agar tidak membuka kasus itu kembali. Namun, Raj tetap kekeh dengan keputusannya dan Raj berkata jika dia sangat mencintai Sargam. Tarang lalu mengikuti Raj sampai ke parkiran mobil dan Tarang mencoba menghabisi Raj. Untungnya, Raj membunyikan klakson mobilnya untuk menyita perhatian petugas di sana yang membuat Tarang ngebecir kabur. Keesokan harinya, Tarang mengawali karirnya kembali di dunia entertainment bersama Sargam. Namun tiba-tiba polisi datang dan menangkap Tarang. Polisi itu menjelaskan jika kasusnya telah dibuka kembali. Raj hanya tersenyum sambil sedikit meledek Tarang. Saat akan dibawa, Tarang lalu mengambil senjata milik polisi dan menembakkannya kepada polisi di sana, lalu melarikan diri. Sargam lalu bergegas menemui ibunya Raj. Ternyata di sana sudah ada Raj beserta polisi yang tadi ditembak oleh Tarang. इंस्पेक्टर साहब आप Ternyata polisi itu bekerja sama dengan Raj untuk mengelabui Tarang dengan menggunakan rompi anti peluru. Sebenarnya, kasus Tarang belum bisa dibuka kembali. Namun hal ini dilakukan Raj agar Tarang tidak selalu memaksakan kehendaknya untuk bersama dengan Sargam. Dan kini pun Tarang menjadi buronan polisi. Scene pun berpindah. Tarang mencari cara untuk bisa keluar negeri bersama Sargam. Tarang lalu datang ke kediaman Tuan Mehta. Di sana, Tarang mencoba memalak Abijit agar mendapatkan uang yang banyak. Namun, salah satu pegawai di sana melapor ke kantor polisi dan memberitahukan keberadaan Tarang, yang membuat Tarang geram dan menganiaya pegawai tersebut. Singkat cerita, Raj menemui komplotan orang-orang untuk membantunya melarikan diri bersama Sargam. Dan Raj diberi waktu selama 3 hari untuk bisa melarikan diri. Namun ternyata tidak mudah untuk mengajak Sargam, karena kini Sargam selalu dikawal oleh polisi kemanapun dia pergi. Suatu hari, Tarang menemui ibu Raj di sebuah kuil. Di sana, Tarang mencoba mengancam ibunya dan mengingatkan jika Raj masih mendekati Sargam, dia akan menikam Raj sebanyak 156 kali. Mendengar hal itu, ibu Tarang sangat khawatir. Saat di rumah, ibu Tarang meminta kepada Sargam untuk meninggalkan Raj. तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। Sargam dan pamannya merasa kaget karena sebelumnya ibu Raj sangat menyayangi Sargam. Namun kali ini, ibu Raj tak ingin mengorbankan anaknya karena telah memilih Sargam. हमें बख्श दो। Sargam pun merasa kecewa, lalu pergi mengendarai mobilnya tanpa pengawalan. सरगम सरगम की सिक्योरिटी कहाँ है? कुछ नहीं होगा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़। Raj yang menyadari itu lalu bergegas menyusul Sargam. Sementara itu, saat Sargam keluar dari mobil, dia dihadang oleh Tarang, dan Tarang mencoba membawa Sargam pergi. Namun untungnya, Raja datang dan menghalangi mobil Tarang. Tarang pun berlari dan berhasil kabur. Tidak kehabisan akal, kini Raj membuat jebakan baru untuk menangkap Tarang, yaitu dengan membuat pertunjukan untuk Sargam. Dan ternyata berhasil. Tarang muncul dan ikut bernyanyi bersama Sargam. Raja dan anggota kepolisian lalu mengepung Tarang. Tembak-tembakan pun terjadi. Raja berpikir untuk mengamankan Sargam terlebih dahulu dengan kawalan polisi. Sargam pergi menaiki sebuah mobil, namun ternyata supir yang membawa Sargam adalah si Tarang. Saat di perjalanan, Tarang menghabisi polisi yang mengawal Sargam, lalu membawa Sargam ke sebuah bangunan kosong. Sargam terlihat ketakutan, namun Sargam harus tetap tenang agar Tarang tak berbuat seenaknya kepada Sargam. Sargam diam-diam menelepon Raj dan seolah-olah mengobrol santai dengan Tarang tentang keberadaan mereka saat ini. Ternyata mereka berada di dermaga dan akan menunggu kapal untuk membawa mereka pergi jauh. Sargam sengaja tetap menyalakan teleponnya, berharap Raj akan datang menolongnya. Sargam semakin ketakutan saat Tarang menyiapkan senjata lalu mengeluarkan gaun pernikahan.
Sargam berusaha melarikan diri dan dikejar oleh Tarang. सरगम Raja pun langsung tancap gas saat mengetahui keadaan dan keberadaan Sargam. Scene kembali kepada Sargam yang masih berusaha menghindari Tarang. Di sana, Sargam berkata tidak ingin mengikuti kemauan Tarang, dan Sargam berkata lagi jika dia tidak mencintai Tarang. Mendengar hal itu, Tarang pun kaget lalu terjatuh digebros dari lantai 2. Sargam terus menjelaskan jika dia hanya menganggap Tarang sebagai teman. Hal itu membuat Tarang kesal, lalu mencoba menembak kepalanya sendiri. Sargam pun lari menghampiri Tarang, dan konyolnya si Tarang berpura-pura menembak kepalanya hanya agar Sargam keluar dari tempat persembunyiannya. Tak lama kemudian, Raja datang dan mencoba menemukan Sargam. सरगम सरगम Namun Sargam berada bersama Tarang. Raja dan Tarang pun akhirnya perang tembakan. Setelah bosan tembak-tembakan, mereka pun adu jotos menghajar satu sama lain. Saat Raja telah tumbang dan tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba Sargam memukul kepala Tarang. Hal ini membuat Tarang sakit hati karena wanita yang dia cintai tega melakukan itu kepadanya. Lalu Raja menembak Tarang hingga Tarang hampir terjatuh dari jendela. Namun Tarang meraih tangan Sargam. Tarang mengingat kembali masa lalu yang telah ia lewati bersama Sargam. Beda halnya dengan Sargam. Sargam mengingat kejahatan Tarang yang membuat dia takut. Akhirnya Sargam melepaskan tangan Tarang, sehingga Tarang pun terjun bebas dan tewas tercebur ke dalam air. Keesokan harinya, tim SAR dan kepolisian melakukan olah TKP. Namun mereka tidak dapat menemukan jenazah Tarang. Sargam pun menjadi cemas, namun Raj tetap menenangkan Sargam. Suatu hari, Sargam dan Raj sedang menghabiskan waktu berdua. Mereka terlihat bahagia atas semua yang telah mereka lewati. Tapi tiba-tiba terdengar seseorang menyanyikan sebuah lagu milik Tarang. Dari kejauhan, terlihat seseorang dengan jubah serta kaki pincang berjalan sambil bernyanyi. Namun Sargam dan Raj tetap berpikir positif dan mengawali hidup mereka dengan kebahagiaan. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Dewange. Like jika suka ya, bye-bye.